Salam ibu-ibu semua yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu. Mungkin baru kali ini kita bertemu di medsos. Semoga dengan ibadah kita di sore hari ini kita mendapat hikmat yang begitu luar biasa atas firman yang akan kita baca nantinya. Untuk itu ibu-ibu semua, ibu-ibu dapat menyiapkan Alkitab, menyiapkan lagu-lagu, yakni dari Yakobus 1 ayat 12 sampai 18 dan Kidung Jemaat 436 bait 1 sampai 3. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ibu-ibu semua, sebaiknya kita saat teduh sejenak. Mari kita saat teduh. Saat teduh selesai, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 436, Lawanlah Godaan. Mari kita bernyanyi. Lawanlah godaan, selalu bertekun, tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang, harap akan Yesus pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah, tindakanmu tulus, tiada bercelah. Junjung kebenaran, hidup dalam terang, harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Tadi kita telah bernyanyi dari Kidung Jemaat 436, Lawanlah Godaan, sesuai dengan judul lagu tadi. Kebetulan firman Tuhan kita saat ini adalah mengenai pencobaan. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan. Sesuai dengan lagu yang kami dengar, kami harus kuat melawan godaan. Dan bersama dengan ini Tuhan, kami akan membaca firman Tuhan, agar Engkau di tengah-tengah kami, agar apa yang kami baca, kami dengar Tuhan, dapat kami lakukan dalam keseharian kami. Untuk itu Tuhan, dari awal sampai akhir, kami menyerahkan ibadah ini ke tangan pengasihan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita siapkan Alkitab, kita membaca dari Yakobus 1 ayat 12 sampai 18. Mari kita dengar firman Tuhan yang akan dibaca oleh Ibu Lili Suryani. Silakan Ibu. Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan ayat 18 berbunyi demikian. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia.
Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam ibu-ibu semua yang ada di rumah atau di mana saja berada. Bacaan kita pada hari ini dari pagi dan sore itu diambil dari Yakobus 1 ayat 2 dan 8 yang paginya. Sorenya Yakobus 1 ayat 12 sampai 18. Ini sebetulnya di Yakobus ini agak loncat. Kalau kita lihat ini agak loncat. 1 ayat 2 sampai 8, 12 sampai 8, ada dari 9 sampai 11 diloncat. Tapi no problem, tidak ada masalah di situ. Yang mau dikatakan di sini adalah masalah pencobaan. Mungkin kita tahu semua, tak habis-habisnya kita membicarakan masalah pencobaan. Perlu kita ketahui, di bacaan pagi hari, yaitu dari Yakobus 1 sampai ayat 2 sampai 8, kita perlu kembali ke awal agar kita mengetahui ceritanya. Apa itu pencobaan? Fungsi pencobaan itu apa? Dan bagaimana cara kita dapat menghadapi pencobaan? Dan pencobaan itu dari siapa? Jadi kita harus langsung dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Jadi dikatakan di situ kebahagiaan jatuh ke dalam pencobaan. Nanti kita agak sedikit membahasnya. Kok orang jatuh dalam pencobaan itu ada kok berbahagia gitu. Bagaimana kok bisa berbahagia? Di ayat 3 dikatakan harus ada ketekunan, agar ketekunan itu menimbulkan ujian iman. Jadi kunci kata-kata yang perlu kita dengar adalah kebahagiaan, ujian, ketekunan. Ketekunan yang bagaimana? Ini di ayat 4, yaitu ketekunan yang akan menghasilkan buah yang matang. Di ayat 4 itu kalau kita baca, buah yang matang yang bagaimana? Yang sempurna, yang utuh, tak kekurangan. Bagaimana caranya kita mengambil ketekunan itu dapatnya dari Tuhan? Yaitu meminta hikmat. Meminta kepada siapa? Kepada Allah. Allah memberikan dengan murah hati dan tidak membangkitkan kesalahan-kesalahan kita. Jadi kalau kita meminta dengan, kita jangan takut. Tuhan tidak akan melihat kesalahan-kesalahan kita di belakang. Itu poin penting. Itu di ayat 5. Di ayat 6, bagaimana kita cara memintanya? Cara memintanya yaitu dalam iman dan jangan bimbang. Kalau di jangan bimbang, dijelaskan di ayat 6, sama dengan gelombang laut dan terombang ambing kita oleh hal itu. Kalau kita di kapal, contohnya kita di laut, di perahu dengan angin kuat, seperti itulah kita. Makanya kita jangan bimbang
Jangan seperti itu keadaan kita. Kalau bimbang, kita tidak menerima sesuatu atau mendua hati. Ya, tidak akan tenang dalam hidup kita. Jadi ujian yang ada tersebut ya seperti itu, seperti kita diomong-ambing. Akhirnya apa akan terjadi nanti? Ya, banyak yang akan terjadi. Perlu kita ingat, kebahagiaan itu ada proses, ada tantangan, kesukaran, penderitaan. Ibu-ibu semua mungkin maunya penderitaan itu instan gitu. Maunya instan dan cepat berlalu. Semua kita seperti itu. Tetapi Tuhan menempa kita agar kita diproses dengan tangan Tuhan, sama seperti emas perlu diproses. Bagaimana emas dibakar, ditempa akan menjadi emas yang bagus. Begitu juga pohon anggur. Contoh, pohon anggur itu rupanya harus dipangkas, akan menghasilkan nanti tunas yang bagus dan menghasilkan buah yang bagus. Bapak Ibu yang terkasih, kalau hidup Anda atau saudara penuh kesukaran dan penderitaan, jangan terlalu mengira bahwa Anda dalam dosa, bahwa ada dosa dalam hidup saudara. Jadi jangan terlalu cepat menganggap seperti itu. Jadi ini ada penderitaan, begitu penderitaan Anda begitu apa? Oh, ini karena dosa Anda. Itu adalah bisa seperti itu, tapi itu bisa jadi kesalahan karena ada Tuhan yang menguji kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu adalah Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Jadi Bapak Ibu, kita kembali ke ayat yang kita baca saat ini, yakni Yakobus 1 ayat 12 sampai 18. Dikatakan di sini, dikatakan lagi, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ayat 12. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Kembali dikatakan, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi, bukan seperti instan sedikit seperti itu, kita harus mengasihi dia. Ingat kata-katanya, mengasihi dia. Banyak contoh cara mengasihi dia. Maksudnya itu mengasihi Tuhan. Bukan dikatakan di sini barang siapa yang taat. Kalau taat saja tapi tidak mengasihi, pasti ada, pasti bisa seperti itu. Tapi kalau sudah dikatakan mengasihi, pasti taat dan mengasihi. Itu pasti. Jadi cara mengasihi, mungkin kita tahu cara mengasihi. Kita jangan dendam. Oh, ini pencobaan ini dari setan, dari si ini. Kalau datang setan bilang, ini dari mana pencobaan? Dari Tuhan, dia bilang. Jadi dikatakan di sini, jangan kita sampai menyalahkan orang lain. Jangan cemburu, jangan memiliki harta orang lain. Sudah jelas ya di 10 firman Tuhan. Itu salah satu guideline agar kita dapat mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, itu jelas dikatakan di sini, kita akan menerima mahkota. Pencobaan-pencobaan akan lewat. Kita tahan uji. Kalau tahan uji, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu endurance. Saya teringat dengan banyak merek. Ini kebetulan saya di ala-ala berat. Merek oli itu ada mereknya endurance. Rupanya tahan uji, bisa bertahan. Jadi oli itu dikasih merek sesuai dengan kekuatannya. Agar apa? Supaya jangan panas, bisa nanjak bagus, kekuatan bagus, mesin tidak panas, tidak merepet. Begitulah harusnya kita. Ada kekuatan, ada tahan uji, sabar, pelan-pelan tapi berlahan. Jangan mau langsung saja, tapi apa yang akan terjadi? Mesinnya bisa bobrok, rusak setahun 2 tahun. Ini kendaraan panjang, kita manusia, kita punya hati, kita punya rohani, dan ini akan lama. Kita harus uji, harus tempa dengan dikatakan sini, kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah.
Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ingat Bapak Ibu, ada beberapa contoh-contoh kasus Tuhan tidak bisa dicobai waktu di padang pasir. Ingat itu di Matius kalau nggak salah, Matius 4. Setan lari, setan kalah. Bagaimana dengan kita manusia? Ada beberapa kombinasi pencobaan, ya, dari setan. Allah membolehkan kasus Ayub dari dalam diri kita sendiri, ya. Jadi kita harus kuat. Bagaimana cara kuat? Tadi sudah dijelaskan di ayat 2 sampai 8. Bagaimana kita harus kuat, tahan uji, ya. Tahan uji bagaimana? Salah satunya harus mengasihi Allah. Sudah itu kita jangan mengkambing hitamkan di sini. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Hanya Tuhan membolehkan. Di kasus Ayub membolehkan dengan apa? Tuhan sudah tahu kadar yang akan diberikan. Tetapi kita yang tidak kuat untuk menahan itu. Orang jatuh ke dalam dosa, akhirnya apa? Terakhirnya kita tidak mengakui, Tuhan kok membiarkan saya seperti ini gitu. Keluarga saya hancur, anak-anak saya hancur. Kenapa? Kita tidak mengasihi Allah. Kalau kita mengasihi Allah, ya, kita harus bertekun, rajin berdoa. Bukan kepada diri kita sendiri saja, kepada anak-anak kita juga, kepada keluarga. Adakan ibadah. Tidak bisa 2 kali, 1 kali. Kita mulai itu dari rumah tangga kita, dari keluarga kecil kita, dan melakukan kehendak Allah. Dan kita jauhkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Itu kalau kita tahan uji. Jangan kita merengek atas apa yang dihadapi. Keluarga sakit, bahkan meninggal, tabrakan, eksiden dan lain sebagainya. Kita langsung down, jatuh, akhirnya apa? Kita lari ke rumah sakit jiwa. Karena kita tidak kuat. Dan teman-teman kita juga tidak menguatkan kita. Orang-orang terdekat kita tidak menguatkan kita dan membiarkan kita. Ini adalah salah satu contoh. Untuk itu, mari kita bersama-sama bergandengan tangan. Kita jangan menyalahkan orang, menyalahkan Tuhan, menyalahkan iblis, menyalahkan setan. Coba introspeksi diri dulu kita. Apakah kita mengasihi dia? Bapak Ibu yang terkasih, di ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi kemauan kita yang membawa itu. Kita diseret. Bagaimana kalau kita diseret itu? Kalau kita diseret waktu kecil, kita agak bandel, mungkin kita diseret, atau ada pohon yang jatuh atau tumbang, atau pelepah kelapa, kita diseret seperti itulah. Sehingga kita diseret masuk ke mana? Ya, kita tidak kuat diseret masukkan ke lubang. Itu adalah keinginan kita sendiri. Jangan sampai keinginan kita melebihi batas-batas yang telah ditentukan oleh Tuhan. Untuk itu kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, maaf, ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita perlu bertekun sama seperti Yakub. Contoh, dia dikasih cobaan. Di cobaan, sebetulnya dia dari dulu sudah mencintai Rahel. Apa yang terjadi oleh mertuanya? Dia diberikan bukan kepada Rahel. Kebetulan anak saya namanya Rahel, senyum-senyum dia. Senyum-senyum. Apa? Jadi mahkota, kita kembali dikatakan di sini. Kita ingat seperti ini. Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Sama seperti Yakub, walaupun 7 tahun, dia akan mendapatkan kembali. Di depannya, ini ujian dari mertua saya. Kalau saya harus bekerja 7 tahun lagi. Jadi dia menganggap rendah, besok saya akan mendapatkan si Rahel. Jadi besoknya begitu lagi, setiap hari bekerja. Si Rahel ada di depannya. Begitulah kira-kira ilustrasinya
mahkota kehidupan itu. Pencobaan itu kita lalui, ada keindahan di depannya. Jangan takut kita dengan penderitaan, biar agar kita menjadi kuat menghadapi segala, jangan sampai jatuh ke dalam dosa. Terima kasih ibu-ibu yang kami cintai, yang saya cintai, agar sebelum ibadah ini selesai ada pesan dan kesan yang kita ambil. Kalau kita menghadapi pencobaan dalam bentuk kesukaran atau penderitaan, maka kita harus bertahan dan bertekun. Ya, bertahan dan bertekun. Tetapi kalau kita menghadapi pencobaan dalam bentuk keinginan yang berdosa, maka kita tidak boleh mencari kambing hitam. Tetapi sebaliknya kita harus mengakui dosa kita dan bertobat. Maukah saudara melakukan hal ini? Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 436 bait 2 dan 3. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah, tindakanmu tulus, tiada bercela, junjung kebenaran, hidup dalam terang, harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Allah memberikan tajuk mulia bagi yang berjaya di dalam iman. Kristus memulihkan kau yang tertekan, harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Ibu-ibu, mari kita berdoa syafaat atas firman Tuhan yang kita telah dengar. Dan dengan doa syafaat ini, ibadah kita, tantangan kita dapat dijawab oleh Tuhan dan dapat mengambil hikmat atas firman Tuhan yang telah kita dengar. Untuk itu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengar. Dan bukan saja kami dengar Tuhan, tetapi dapat kami lakukan dalam keseharian kami dan mengambil hikmat, nilai tambah dari pelajaran-pelajaran yang diambil dari contoh-contoh yang ada di dalam Alkitab Tuhan. Dan semua ini kami sebagai seorang ibu, sebagai yang membantu di rumah, sebagai tiang doa yang menguatkan keluarga Tuhan, mampukan kami untuk dapat tahan uji di dalam pencobaan, yaitu pencobaan dari diri kami sendiri, dari dalam diri kami sendiri Tuhan, agar kami kuat untuk menjalankan dan hidup dengan tantangan, kuat dari segala hal Tuhan, dan dapat selalu memuji nama-Mu agar kami tidak jatuh ke dalam dosa, bahkan kami murtad dari kehadirat-Mu Tuhan di dalam pelayanan kami sebagai seorang Kristen. Bapa kami di surga, juga kami banyak hal yang kami pohonkan ke hadapan-Mu. Mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Engkau yang Maha Tahu Tuhan, Engkau yang Maha Baik Tuhan. Atas apa yang kami doakan, atas apa yang kami panjatkan ke hadirat-Mu, biarlah semua kehendak kami, kebutuhan kami, Engkau yang menetapkannya Tuhan.
kami terlebih khusus mendoakan keluarga kami, agar keluarga kami kuat Tuhan menghadapi pencobaan, menghadapi tantangan, kesukaran, penderitaan, agar kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau akan memberikan mahkota kehidupan, tajuk kehidupan bagi kami Tuhan, yaitu kemuliaan-Mu di surga Tuhan. Bapa kami di surga, kami juga mendoakan anak-anak kami yang tidak beserta dengan kami Tuhan. Engkau yang menguatkan anak-anak kami di masa COVID ini Tuhan. Engkau menyertai mereka Tuhan, menguatkan mereka Tuhan. Begitu juga kerinduan kami ingin bersama-sama dengan anak kami Tuhan. Tuhan, melalui doa ini kami panjatkan agar anak-anak kami Engkau yang menyertainya, berikan kekuatan kesehatan. Begitu juga mungkin dengan orang tua kami yang tidak beserta dengan kami, Engkau juga menyertai mereka apabila mereka dalam keadaan sakit atau lemah tubuh Tuhan, atau dalam berduka, Engkau yang menguatkan, Engkau yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kekuatan kepada orang tua kami yang tidak beserta dengan kami. Bapa kami di surga, juga kami mendoakan pendidikan anak-anak kami di masa COVID ini Tuhan. Kita tahu Tuhan, berbagai upaya telah dilakukan, pendidikan, tahap belajar mengajar melalui online Tuhan. Kami juga yakin Tuhan, orang-orang yang tidak bisa belajar atau tidak mempunyai alat Tuhan, media Tuhan, Engkau juga memberikan roh kepintaran, roh kerajinan Tuhan, ketabahan, kesabaran buat mereka, agar juga mereka mendapat pelajaran dengan baik nantinya Tuhan. Juga terhadap guru-guru, Engkau juga menyertai mereka. Anak-anak kami, berikan kekuatan kepada mereka, berikan kesungguhan kepada mereka, agar mereka tetap dapat belajar, dapat pendidikan yang baik Tuhan. Dan kami sebagai orang tua dapat memantau anak-anak kami dengan baik Tuhan, agar apa yang mereka pelajari berguna bagi anak-anak kami Tuhan. Bapa kami yang di surga, juga kami mendoakan jemaat kami yang mungkin sakit atau berhalangan tidak bisa mengikuti ibadah-ibadah online. Kami juga menyertai mereka Tuhan. Engkau juga menyertai keluarga mereka Tuhan. Kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Engkau menyertai mereka semua Tuhan. Bapa kami di surga, kami doakan tenaga medis, para dokter, orang-orang yang terlibat di masa COVID, di masa PSBB, di mana saja berada. Engkau menyertai mereka, berikan kekuatan, kesehatan, begitu juga kepada keluarga mereka. Dan mereka dapat bekerja dengan baik, dengan semangat yang baik Tuhan. Berikan kesehatan kepada mereka dan keluarga mereka. Juga Bapa, kami mendoakan bangsa dan negara, pemerintahan dari presiden sampai yang tingkat paling bawah dalam menjalankan kendala-kendala di masa COVID ini Tuhan. Pembagian sembako Tuhan, terlebih Tuhan, Kau menyertai mereka-mereka yang terlibat. Berikan, kami tahu Tuhan banyak kendala di dalam masa COVID ini, apalagi masalah pembagian di tingkat RT, RW, dan sebagainya Tuhan. Berikan kemudahan Tuhan, berikan mereka kejujuran agar yang dibagikan dapat tersalur dengan baik dan dapat dinikmati oleh orang-orang yang membutuhkan. Begitu juga terima kasih kepada terlebih khusus jemaat kita yang telah melakukan sumbangan terhadap masa COVID untuk sembako orang yang membutuhkan Tuhan. Dan selanjutnya juga mungkin kita Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada jemaat Pospelkes atau orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kita Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang baik, juga kami mendoakan kami sebagai orang tua yang bekerja maupun yang tidak bekerja, berikan kekuatan, kesehatan Tuhan, agar kami dapat bekerja dengan baik, dapat melakukan tugas kami dengan baik. Begitu juga istri kami di rumah, ibu-ibu yang dapat mengelola keuangan dengan baik dan benar, dan dapat menyisihkan untuk persembahan dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa kami di surga, pada saat ini juga Tuhan, kami mendoakan pelayanan kami di gereja dapat berjalan dengan baik, baik melalui online atau media-media lain, baik melalui WA, Facebook, IG, atau yang lainnya Tuhan. Biarlah ini hanya
kemuliaan namamu. Terima kasih Tuhan. Dan untuk itu Tuhan, kami juga berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid-Mu. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu semua, sebelum ibadah kita berakhir, terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih Allah Bapa, kasih Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.